Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I will tell you about my review book, I will introduce myself. My name is Dilanur Afia, my name 177, my class in 7F, my faculty in Sharia, so my study program in Sharia Economy Law. So my sporting lecturer is Mr. Yusuf Wibisono. So my review book, the title is Hukum Ekonomi Internasional. Okay, I will continue my review book. This is my book review. The title is Hukum Ekonomi Internasional. So you can see in the picture, okay? Okay, the next is book identity. The title is Hukum Ekonomi Internasional. So the writer is Maria Utama. The publisher is PT Fikahati Aneska. So publication years in 2012. The number of page 182. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sinopsis isi buku. Jadi buku ini itu terdiri dari 9 bab yang menjelaskan tentang yang bab pertama itu membahas mengenai pokok-pokok hukum ekonomi internasional. Bab 2-nya itu membahas mengenai sumber-sumber hukum ekonomi internasional. Bab ketiganya itu membahas mengenai piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara-negara. Kemudian bab 4-nya itu membahas mengenai WAT dan WTO. Terus bab 5-nya itu membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Bab 6-nya itu membahas mengenai kontrak internasional. Kemudian bab 7 itu membahas mengenai peranan negara dalam e-commerce. Kemudian bab 8-nya itu membahas mengenai lex mercatoria dalam hukum ekonomi internasional. Kemudian bab terakhir, bab 9-nya itu membahas mengenai selayang pandang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Jadi di dalam buku ini itu terdapat 9 bab ya yang tadi saya jelaskan itu yang membahas tentang yang sudah ada di layar, oke? Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan sinopsis yang terdiri dari 9 bab dalam buku Hukum Ekonomi Internasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan isian buku dari per bab. Jadi yang pertama di bab 1 itu menjelaskan definisi hukum ekonomi internasional. Di dalamnya itu ada 2 pendekatan yang memungkinkan untuk merumuskan definisi hukum ekonomi internasional. Nah, yang pertama itu pendekatan yang didasarkan pada asal hukum norma yang mengaturnya. Dan yang kedua itu mendasarkan kepada objek dari hukum internasional. Kemudian di bab 2 itu membahas mengenai sumber-sumber hukum ekonomi internasional. Nah, itu pembahasannya itu mengenai sumber-sumber hukum berguna untuk mengetahui di mana kita dapat menemukan hukum tersebut. Karena dengan keberadaan sumber-sumber hukum, kita dapat melihat jelas apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari suatu tindakan baik untuk berbuat maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian di bab 3 itu menjelaskan tentang piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara-negara. Jadi saya menyimpulkan dari keseluruhan pasal dalam kegiatan CERDS itu tampak sekali cukup banyak ketentuan yang secara khusus menempatkan kepentingan ekonomi atau pembangunan negara-negara sedang berkembang. Seperti itu. Oke, ini lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi di bab 4 itu menjelaskan tentang GATT dan WTO. Nah, WTO itu merupakan institusi ekonomi internasional yang utama pada saat sekarang ini, di mana tujuan dari WTO tersebut adalah untuk meliberalisasi perdagangan dunia. Nah, walaupun dibandingkan pendahuluannya itu GATT, itu keberadaan WTO itu diakui lebih baik. Namun, WTO sendiri juga tidak lepas dari kritikan yang ada.
Kemudian selanjutnya di bab 5. Di bab 5 itu menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Nah, penyerahan sengketa baik kepada pengadilan maupun arbitrase kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasanya ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau badan arbitrase. Kemudian yang selanjutnya itu di bab 6. Nah, di bab 6 itu menjelaskan tentang kontrak internasional. Nah, pengaturan tentang kontrak itu diatur terutama di dalam KUH Perdata BW, tepatnya dalam buku 3, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang. Misalnya itu tentang perbuatan melawan hukum. Ya, selanjutnya ini masih lanjutan yang tadi ya, di slide yang sebelumnya. Jadi ini beranjak ke bab 7. Nah, di bab 7 itu membahas tentang peranan negara dalam e-commerce. Nah, jadi perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Nah, pengaruh tersebut semakin nyata dengan lahirnya e-commerce atau electronic e-commerce. Perkembangan ini sangat signifikan, antara lain tampak dari kuantitas transaksi melalui sarana e-commerce. Kemudian selanjutnya di bab 8. Nah, di bab 8 itu membahas tentang lex mercatoria dalam hukum ekonomi internasional. Nah, di situ itu membahas ketidakpuasan terhadap sebagai bidang hukum yang seharusnya menentukan hukum apa yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional di atas, mendorong orang-orang untuk melihat ke arah aturan-aturan hukum substantif. Jadi bukan aturan HPI yang memang dibuat untuk menyelesaikan transaksi-transaksi yang bersifat transnasional. Kemudian yang terakhir di bab 9 itu membahas tentang selayang pandang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, di situ itu kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri melalui kerjasama-kerjasama internasional. Kemudian Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjukkan dan melaksanakan pembangunan nasional. Nah, jadi seperti itu ya isian dari buku hukum ekonomi internasional. Oke, selanjutnya karena tadi saya sudah membahas tentang isian buku ini, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari buku ini. Jadi menurut pandangan saya setelah membaca buku ini itu menurut saya itu buku ini tuh telah memuat secara lengkap dan terperinci mengenai dasar-dasar hukum ekonomi internasional. Nah, selain itu di dalam buku ini itu dilengkapi pendahuluan dan penutupan pada setiap bab sehingga memudahkan para pembaca untuk menyimpulkan isian dari per bab. Jadi seperti itu. Baiklah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang kelebihan dari buku ini, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari buku ini. Jadi menurut saya itu kekurangan dari buku ini itu terdapat kata-kata dalam bahasa asing mengenai hukum ekonomi internasional. Nah, di akhir pembahasan dalam buku ini itu tidak ada penjelasannya, sehingga bagi para pembaca itu kadang-kadang ada kata-kata yang susah dipahami, jadi seperti itu. Baiklah, selanjutnya karena tadi saya sudah menjelaskan tentang isian buku, sinopsis buku, kemudian kekurangan dan kelebihan buku, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Jadi buku atau tulisan yang disusun oleh media utama yang berjudul Hukum Ekonomi Internasional diarahkan ke berbagai usaha yang dikuasai dan diatur oleh hukum ekonomi internasional tersebut, yang secara singkat dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk international market access berlandaskan suatu kegiatan yang fair, equitable, reciprocal, dan quid pro quid dalam wilayah globalisasi dan pengaturan
Open Sky, buku ini kiranya dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan bukan saja di universitas, tetapi juga dalam usaha penetapan polis internasional hubungan dagang dengan negara-negara lain. Okay, maybe in a year, and thank you for your attention. And the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. See you.